Pembicaraan sekarang sudah mulai mengarah ke siapakah cawapres dari Ganjar Pranowo. Setelah Ganjar diteguhkan menjadi capres dari PDI Perjuangan, maka tugas selanjutnya dari partai ini untuk berkoalisi dengan partai-partai yang lain agar mendapatkan seorang cawapres. Ada banyak kader dari partai lain yang memang mumpuni untuk menjadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Begitu juga masih ada anak bangsa yang berkualitas, ya, walaupun tidak berpartai tapi memiliki kualitas seorang negarawan yang sejati. Nama-nama itu antara lain ada nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga Uno, ada nama Mahfud MD, begitu juga terakhir ada nama Prabowo Subianto. Prabowo tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi wakil dari Ganjar Pranowo karena memang secara nilai, secara elektabilitas, secara suara PDI menjadi partai yang memiliki suara paling banyak di tahun 2019 kemarin. Gerindra memang memiliki suara yang cukup banyak dan dia menjadi partai yang nomor 2 dalam pengumpulan suaranya. Walaupun Gerindra memiliki suara yang lumayan signifikan, tetapi Gerindra tidak bisa mendorong kadernya untuk menjadi capres karena perolehan suara masih kurang, masih diperlukan untuk berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, ingat hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo yang selama ini berjalan dengan baik selama 5 tahun ini. Pak Prabowo mendampingi Jokowi, Pak Prabowo juga menjalankan Kementerian Pertahanan dengan baik. Tidak menutup kemungkinan Prabowo pun dengan rendah hati akan mendukung Bapak Ganjar Pranowo jika memang itu bisa dan dimaui oleh Prabowo dan Partai Gerindra. Tetapi sobat, jalan menuju ke sana ternyata masih panjang dan masih terjal. Karena Prabowo sendiri menjawab pada saat ditanya oleh wartawan bahwa dia adalah capres dari Partai Gerindra dan dia pun masih menonjolkan bahwa Gerindra merupakan partai yang besar juga. Sobat-sobatku semuanya, walaupun di dalam jawaban yang terakhir Prabowo menunjukkan sinyal jawaban yang tidak secara tegas dan lugas menjawab tetapi terselubung, dia katakan bahwa lihat nanti dinamika selanjutnya. Banyak di antara rakyat yang memang mengingini Prabowo menjadi wapres dari Ganjar Pranowo. Tetapi jika hal itu tidak tercapai, maka tidak menutup kemungkinan Ganjar akan mendapatkan capres dari tempat yang lain. Karena saat ini yang diperbincangkan oleh rakyat Indonesia, yang dibicarakan siapa cawapres untuk Ganjar Pranowo. Sedangkan untuk koalisi perubahan sampai dengan hari ini, siapakah cawapresnya? Mereka masih kebingungan. Dan tampaknya mereka akan terus tetap kebingungan di dalam 1-2 bulan ke depan. PKS membawa wacana bagaimana jika Mahfud MD menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Sobat-sobatku semuanya, Mahfud MD menjadi cawapres dari Anies Baswedan sebuah hal yang sungguh mungkin menimbulkan satu tanda tanya yang sangat besar. Apakah Mahfud MD bersedia? Karena menjawab pertanyaan dari Denny Indrayana beberapa waktu yang lalu, Mahfud MD dengan tegas menjawab bahwa dia tidak akan mendukung Anies Baswedan. Dia tidak akan mendukung Anies Baswedan, kemudian dia dicalonkan sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Inilah sebuah salto yang luar biasa tinggi dan saking tingginya mungkin hasilnya akan membingungkan. Mau mendarat di mana? Begitu pula dengan halnya dengan Partai Nasdem yang belum tentu bisa menerima kalau cawapresnya adalah AHY. Karena Nasdem adalah pengusung dari capres Anies Baswedan. Bagaimana mungkin dia menerima kader lain untuk menjadi cawapresnya Anies? Kenapa tidak kadernya sendiri? Nah, inilah kebingungan-kebingungan yang ada di koalisi perubahan yang mungkin kita akan menunggu hasilnya. Apakah mereka akan bisa melakukan perubahan ataukah mereka memang sedang melakukan perubahan untuk diri mereka sendiri sehingga menjadi koalisi yang berubah yang tidak tahu kemana arahnya. Sobat-sobatku semuanya, kita semua menunggu siapakah cawapres Ganjar Pranowo. Melakukan perhitungan untuk cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo memang tidak mudah.
karena banyak sekali yang datang, yang didatangkan dan dihadirkan, diusulkan namanya untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto sudah melakukan tur politiknya yang dimulai sejak kemarin bertemu dan berbicara dengan Joko Widodo, dengan hasilnya bahwa dia tetap akan menjadi capres walaupun tidak menutup kemungkinan dengan dinamika politik dia bisa menjadi cawapres itu melihat perkembangan yang akan berjalan. Usulan kedua dari rakyat tentunya banyak yang mengusulkan pula bahwa Mahfud MD yang belakangan ini namanya melambung tinggi karena keberanian dan kepiawaiannya di dalam bidang hukum dan termasuk membongkar adanya sesuatu yang janggal di Kementerian Keuangan. Rakyat mengharapkan jika Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo, maka dari segi hukum akan lebih tertata dan segi hukum akan menjadi lebih bagus dan korupsi mungkin akan bisa perlahan-lahan akan dikikis dan semoga bisa dihabiskan dalam 5 atau 10 tahun jabatan dari Ganjar Pranowo. Mengusulkan Mahfud MD bukannya tidak akan menjadi masalah sendiri. Karena Mahfud MD sampai dengan hari ini tidak tercatat sebagai kader dari partai politik yang memiliki bargaining dan bisa menawarkan sebagai cawapres. Sobat-sobatku semuanya, selain Mahfud MD ada juga yang namanya melambung yaitu Erick Thohir. Erick Thohir bisa menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo dan Erick Thohir pun juga mengalami satu kesulitan yang sama seperti Mahfud MD bahwa dia belum berlabuh di sebuah partai politik karena karena undang-undang kita menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Sobat-sobatku semuanya, untuk dua orang ini masih membutuhkan proses dan bagaimana jika memang ada partai yang melirik, terutama dari partai koalisi besar. Karena kita tahu P3 sudah merapatkan dirinya sebentar lagi ke PDIP, yaitu mendukung Ganjar Pranowo. Begitu juga dengan Partai Hanura yang sudah berstatement bahwa dia akan merapat dan mendukung Ganjar Pranowo. Sobat-sobatku semuanya, masih ada satu kader lagi yang mungkin tidak begitu hingar-bingar di dalam dunia perpolitikan ini. Karena beliau sepertinya menarik diri sejak Pilgub kemarin. Nama orang itu adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dalam 1 bulan terakhir melakukan juga sebuah terobosan baru. Dia yang kader dari Gerindra secara tiba-tiba seolah-olah mengusulkan dirinya untuk masuk sebagai kader dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ada apakah ini dibalik dia berpindah atau menyeberang ke P3? Jika Sandiaga Uno tetap di Gerindra, maka dia tidak akan bisa menjadi cawapres. Untuk itu, maka dia perlu menyeberang dulu. Menyeberang terlebih dahulu untuk kemudian digandeng oleh orang lain yang menjadi capresnya. Baik itu Prabowo Subianto atau bisa jadi Ganjar pun akan menggandeng dari Sandiaga Uno. Dari Koalisi Perubahan pernah juga menyinggung menawarkan Sandiaga Uno sebagai pendamping dari Anies Baswedan. Tetapi lagi-lagi AHY menolak nama Sandiaga Uno. Dan sobat, tanpa ditolak oleh AHY pun mungkin kita semua mengerti apakah Sandiaga masih mau bergandengan tangan dengan Anies Baswedan. Sedangkan dana di Pilgub sebesar 92 miliar saja dianggap lunas. Bagaimana nanti pada saat Pilpres, apakah Sandiaga Uno tidak harus terkuras lagi koceknya? Bukan hanya 92 miliar, bisa jadi lebih dari itu. Dan itu pun akan dianggap lunas lagi setelah Capres Anies Baswedan menjadi presiden, jika memang terpilih. Kalau tidak terpilih, Sandiaga habis uang. Kalau terpilih, Sandiaga hilang uang. Apakah Sandiaga masih mau? Tentu itu merupakan sebuah tanda tanya yang sangat besar. Nah, sobat-sobatku semuanya, bagaimana jika Sandiaga Uno ini disandingkan dengan Ganjar Pranowo? Ini merupakan sebuah hal yang mungkin perlu dipikirkan. Sandiaga Uno merupakan seorang yang masih muda dan Sandiaga Uno memiliki
logistik yang cukup untuk mendukung kampanye Pilpres nantinya. Dan Sandiaga Uno merupakan seorang yang sangat digemari oleh emak-emak sejak dari Pilpres 2019 dan sampai dengan hari ini pun sebagai Menteri Pariwisata ternyata dia masih digandrungi oleh sebagian emak-emak di seluruh Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, bisa jadi begitu Sandiaga Uno masuk mendampingi Ganjar Pranowo, maka nama Ganjar akan semakin meroket karena jelas Sandiaga Uno pun bisa sevisi dan semisi dengan Ganjar karena dia masih terbilang muda dan dia masih penuh dengan kreativitas yang tinggi. Sobat-sobatku semuanya, siapakah wakil dari Presiden Ganjar Pranowo pada tahun 2024 nanti? Kita tunggu cawapres yang dipilih oleh Ganjar Pranowo. Kita tunggu cawapres yang disodorkan oleh partai-partai yang saat ini sedang berkoalisi. Dan kita tentunya juga menunggu bagaimana di antara mereka semua ini, Prabowo Subianto, Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, yang mau merendahkan hati untuk bersama-sama dengan Ganjar Pranowo, mengesampingkan emosinya, mengesampingkan egoisnya, membuang jauh-jauh pikirannya untuk menjadi yang nomor satu di Republik ini, karena Republik ini sudah memiliki orang nomor satu yang sebentar lagi terjadi, yaitu Ganjar Pranowo. Sobat-sobatku semuanya, mereka harus sevisi, mereka harus semisi, mereka harus bisa sama-sama bekerja, mereka harus bisa sama-sama saling mendukung, mereka harus bisa sama-sama memajukan, meneruskan program pembangunan Bapak Presiden Jokowi, dan mereka harus bisa mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Salam Opidantos.